Semut? Semut apa yang suka naik motor? So, di sepanjang video ini nggak akan ada spoiler karena gua nggak mau mengganggu atau merusak experience nonton kalian. Anjir, bahasa gua keren banget. Selamat datang di Coci TV, konten yang mereview film dari sudut pandang orang tolol. Gua akan mengawali video ini dengan tebak-tebakan. Semut? Semut apa yang suka naik motor? Jangan jawab, lo tahu lo. Jangan jawab lo. Apa yo? Langsung jawab aja ya. Semut yang suka naik motor. Semut rangrang. Rang 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 rang. Kurang ya. Kenapa gue nyinggung soal semut? Karena video ini memang membahas film semut. Ant-Man Quantumania, mantap! Sequel ketiga dari Ant-Man sudah rilis di bioskop mulai tanggal 15 Februari 2023. Berarti baru beberapa hari yang lalu ya, masih baru banget. So, di sepanjang video ini nggak akan ada spoiler karena gua nggak mau mengganggu atau merusak experience nonton kalian. Jadi, selamat menikmati. Casey, putrinya Scott Lang yang sekarang udah berumur 17 tahun, menciptakan sebuah alat canggih yang ternyata bikin dia, Scott dan keluarganya kesedot ke dunia kuantum. Dan pada akhirnya mereka semua harus berurusan sama Kang the Conqueror. Film kedua kan misinya nyelamatin keluarga. Nah di film ketiga skupnya lebih gede nih, nyelamatin dunia. Landasan di film ketiga masih tentang keluarga. Bahkan di Quantumania ini tema keluarganya tuh berasa lebih kuat. Scott sama Casey terlihat di beberapa adegan tuh tampak mengharukan. Kalau lo lihat di trailer ada Scott ngomong ke Casey, "I'm sorry Casey." Itu baru bagian kecil aja. Aslinya nih bagian panjangnya itu lebih dramatis. Film ketiga berasa kayak nonton thriller ya, tapi masih ada funnya. Nah yang bikin fun itu adalah part komedinya, walaupun tidak selucu di film kedua ya. Dan bagusnya porsi komedi di film ketiga ini nggak berlebihan, jadi tidak menjatuhkan marwah film ini sebagai film superhero. Anjir, bahasa gua keren banget. Dan keren ya, si sutradara tuh bisa menempatkan part komedi di tempat yang tepat. Bayangin aja, bisa-bisanya ya lagi adegan menegangkan nih, diselipin dialog lawak. Dan itu works, bikin ketawa. Ya enggak sampai bikin usus 12 jari ngakak so hard sih, enggak. Tapi lumayan buat bikin nyengir. Soal visual, yang ketiga ini lebih wah sih visual efeknya. Apalagi pas menampilkan Chronopolis, kota yang sangat futuristik dengan didukung sama visual efek yang mempesona banget. Nih gua kasih tahu yang buat lu belum tahu ya Chronopolis itu apa. Jadi Chronopolis ini wilayah tempat Kang tinggal. Jadi kalau ibaratnya Chronopolis ini kecamatan, Kang kepala camatnya. Jadi warga Chronopolis kalau mau bikin KTP sama Kang. Visual dunia kuantum juga mengagumkan sekali. Ini karena film ini sebagian besar latarnya tuh di quantum realm-nya, jadi kita bisa tahu secara detail nih di dunia ini tuh ada apa aja sih. Dan ternyata banyak banget makhluk-makhluk aneh. Yang paling gue inget di kepala ini makhluk kepalanya bohlam. Ya kepalanya kayak pakai lampu gitu deh. Gue nggak tahu, mungkin dia pakai lampu Philips atau Osram, gue nggak tahu sih. Tapi yang pasti pas penonton pertama kali dibawa ke quantum realm itu yang wah, nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak bocah diajak main ke rumah
temennya yang tajir. Cuman bisa scene action. The best part sih menurut gua final battle Kang sama Ant-Man sih. Dari awal kan udah disajiin adegan fight dengan beragam visual efek macem-macem lah gitu. Tapi di final fight itu bener-bener tangan kosong, bak buk gitu, dan jadi berasa lebih greget gitu loh. Yang bikin gua kaget, ternyata di film ini ada part false victory. Momen dimana penonton mengira ceritanya udah selesai, dikira Ant-Man sudah menang. Ternyata tidak semudah itu Fulgoso. Ternyata konfliknya masih lanjut. Lanjut ke penokohan semua karakter, mulai dari Scott, Casey, Hope, Janet, Hank, semua dapat porsi yang sama rata dalam mendorong plot cerita yang memang sedikit dititik beratkan ke Ant-Man sih, tapi itu wajar lah ya, ini kan film dia. Gua suka sama Casey versi remaja. Ada perubahan karakter dari Casey dulu kecil sampai sekarang udah beranjak dewasa. Dulu masih di film 1 sama 2 itu dia masih bocah imut, cilik gitu, gemes. Sekarang agak tengil sedikit gitu. Dan di film ketiga ini dia dapat jatah tampil yang lebih banyak dan dia bahkan jadi salah satu tokoh kunci kali ya di film ini. Terus Hope dan Scott Lang ya masih menggemaskan seperti film sebelumnya. Chemistry-nya masih kuat seperti dulu. By the way, penampilannya Hope agak beda ya. Di film ketiga ini rambutnya tuh lebih pendek. Gue suka sih karena apa ya, kelihatan lebih tough. Ada karakter yang belum dibahas nih, Kang the Conqueror. Kang apa? Enggak ada tebak-tebakan sekarang, enggak ada tebak-tebakan. Ini pembahasan soal Kang enggak boleh lewat, enggak boleh miss, karena Kang adalah the most outstanding character in this show. Gua ngomong apa sih barusan? Visualnya Kang kece berat. Shield di muka itu bisa kebuka gitu, kayak Gordon Warteg. Kalau menurut gue pribadi ya, visualnya Kang itu lebih nyermin loh dari Thanos. Thanos itu masih ada celah buat diceng-cengin. Penjahat mukanya ungu, penjahat apa terong. Nah kalau Kang nyeremin, tapi keren juga. Sayang dikata sayang, backgroundnya si Kang samar-samar, nggak terlalu dijelasin di sini. Gue nggak tahu kenapa, ataukah nanti di film lain, gue nggak ngerti ya. Tapi yang pasti gue acungin 2 jempol buat aktingnya Jonathan Majors sebagai Kang. 4 jari kalau perlu, sampai jempol kaki juga. Lalu villain lainnya Modok. Aduh, gimana ngomongnya ya, Modok. Penampilannya kok aneh ya, kayak Zordon dimasukin ke TV tabung. Tapi by the way, tetap kehadiran Modok ini menghibur kok. Terakhir nih, perlu inget kalau lu nonton Quantumania nanti, Ant-Man Quantumania, jangan lupa tungguin ada 2 post credit scene, dan lu gak akan nyesel nonton 2 post credit scene ini. Sambil lo nunggu post credit scene ya, jangan lupa ya beresin sampah yang lo bikin. Segitu saja review soal Ant-Man Quantumania. Mantap! Semoga kalian terhibur. Kalau terhibur udah tahu dong harus ngapain ya, di-subscribe dong. Jangan lupa juga pencet tombol jempol nungging dong. Thank you yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao!